Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam NKRI. Yang terhormat untuk semua masyarakat Indonesia, baik dimanapun saudara berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ya, izin saya seorang petani, anak dari buruh tani, izin melalui media sosial ini, melalui konten ini, apabila mampir di beranda saudara, untuk kita boleh menguatkan satu dengan lain, untuk kita boleh sharing, berbagi informasi, berbagi optimisme, yang dimana di media sosial sangat ramai dari orang-orang, baik terpelajar, akademisi, tokoh-tokoh, maupun yang lain, maupun yang disebut dengan gerakan oposisi. Ya, mereka sangat-sangat ramai, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat masif untuk memberikan gambaran-gambaran pesimisme di dalam kehidupan kita terhadap program-program dari Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya, terutama yang mereka tujukan kepada Danantara maupun Koperasi Desa Merah Putih maupun makan bergizi gratis. Kenapa saya memberanikan diri membuat konten ini? Untuk menanggapi dari konten-konten mereka atau statement-statement mereka atau kata-kata mereka atau logika-logika mereka untuk memberikan rasa pesimisme terhadap semua masyarakat Indonesia. Ya, kenapa saya memberanikan diri? Karena yang berhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih itu dari katanya aja itu desa. Iya, diperuntukkan untuk desa. Tentu oleh karena saya berada di desa, aktivitas pertanian ada di desa, aktivitas peternakan ada di desa. Tentu kami sangat menyambut baik luar biasa dari program unggulan ini. Tapi bagi mereka yang membuat logika-logika pesimistis atau narasi-narasi atau statement-statement yang pesimis, mereka tidak memahami bagaimana kehidupan di desa. Iya, mereka para akademisi, iya, mereka para tokoh-tokoh yang disebut dengan gerakan oposisi. Mereka tidak mengerti betapa beratnya kehidupan masyarakat di desa, terutama yang berhubungan dengan pertanian, peternakan. Sangat berat, ya. Mereka hanya bisa duduk manis, berkomentar, duduk manis untuk debat kusir, ya. Itulah mereka, dan mereka menyampaikan logika-logika mereka, dan dasar dari mereka berpikir, mereka adalah seorang birokrasi, bukan seorang problem solving, bukan seorang eksekutor. Sehingga apabila mereka diperhadapkan dengan masalah, dengan program seperti ini dan menemui hambatan, menemui permasalahan, maka mereka akan mengambil, memfokuskan untuk mengangkat permasalahan-permasalahan itu. Karena mereka bukan problem solving, mereka bukan eksekutor. Ya, yang benak mereka, pikiran mereka tidak mampu untuk memecahkan. Tapi tidak bagi seorang yang memang dipersiapkan dari kecil, kemudian mungkin sampai usia berapa dalam kehidupan dia, memang ya sebagai eksekutor. Ya, jadi melihat permasalahan ini ya biasa-biasa aja. Tentu dalam semua pekerjaan, dalam semua masalah, dalam semua situasi, tentu ada hambatan-hambatan yang harus ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Itu tentu. Ya, dimanapun berada, di negara manapun, ya, tentu ada hambatannya. Tapi memang di situ ada orang yang dipersiapkan untuk bisa memecahkan masalah itu. Karena nggak ada suatu hal yang besar, masalah yang besar nggak bisa diselesaikan. Semua bisa. Nah, tapi tentu narasi negatif atau logika pesimis itu bisa keluar dari orang yang nggak mampu memecahkannya, dan mereka merasa untuk lebih baik berkuar-kuar.
Padahal hal demikian, apa yang mereka sampaikan, logika mereka itu menunjukkan ketidakmampuan mereka. Itu clear untuk semua masyarakat Indonesia. Ya. Jadi bagi kami, program dari Bapak Prabowo Subianto ini, Koperasi Desa Merah Putih, itu luar biasa sangat diperlukan di desa-desa. Kita merdeka kurang lebih 80 tahun dan menuju ke 81 tahun. Aktivitas di desa, kunci dari negara maju adalah selesai pertanian, selesai desa, selesai negara. Itu kuncinya. Selesai pertanian, selesai peternakan, selesai desa, selesai negara. Kenapa desa bisa selesai karena selesai pertanian peternakan? Karena di situ di desa banyak lahan luas, apalagi negara kita adalah negara agraris, luar biasa, potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi apa? Negara pertanian yang bisa kita transformasi ke teknologi tinggi, ke pertanian modern yang sampai sejauh ini 80 tahun tidak bisa dilakukan oleh karena memang kita tidak bisa mempersalahkan presiden dari awal sampai kemudian Pak Jokowi kemarin, tidak, karena step-stepnya Tuhan persiapkan orang masing-masing. Masing-masing Tuhan persiapkan, ya. Tidak mungkin langsung dari awal kita merdeka dari kolonial Hindia Belanda langsung kita melangkah ke pertanian modern. Tidak mungkin. Tentu kita adalah bayi sebuah negara, masih belajar menjadi sebuah negara. Makanya di situ ada seorang presiden, yaitu Pak Soekarno. Bagaimana wawasan dia terhadap negara lain untuk mendirikan sebuah negara. Kita kan dipersatukan dari berbagai suku, agama, dari berbagai pulau, dari Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua dipersatukan menjadi NKRI. Itu perlu proses karena keegoisan dari setiap orang masing-masing yang merasa hebat dengan wilayah kerajaannya masing-masing, harus lebih menonjol, harus lebih ini, harus lebih itu. Demikian luar biasa. Itulah awal negara kita. Banyak masalah demikian dan berat, dan banyak yang ingin juga memisahkan diri. Banyak juga yang mengagungkan masih enak di dalam kolonial Belanda untuk menghadapi permasalahan oleh karena ego masing-masing. Iya. Dan diperlukan seorang pemimpin seperti Pak Soekarno. Demikian. Ya. Sama seperti ini. Jadi kalau kita membaca, kita melihat logika-logika atau narasi-narasi atau statement-statement dari yang saya sebutkan di belakang tadi, para akademisi, para tokoh-tokoh yang memberikan nada-nada pesimis terhadap program ini, mereka sama. Pada waktu zaman dahulu juga mereka katakan, lebih baik kita nggak usah menjadi negara Indonesia Serikat atau NKRI, nggak usah. Lebih kami buat sendiri negara di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan atau di Sumatera atau di Pulau Jawa, negara masing-masing daripada begini ya. Karena ada ego ambisi masing-masing. Nah itu awal-awalnya. Atau sama juga apabila kita lampu Thomas Alva Edison. Mereka katakan, yang saya sebutkan tadi, mereka yang nada pesimis itu, mereka katakan, apa mau buat apa Thomas Alva Edison ini? Kegilaan luar biasa, banyak sudah harta yang dijual, banyak sudah biaya yang dijual, kemudian waktu, tenaga berpuluh-puluh tahun tapi tidak menghasilkan. Oh gila, ini Thomas Alva Edison ini. Begitu gambaran mereka, tapi tidak. Sesuatu yang ada di benak dari Thomas Alva Edison adalah bagaimana bisa membuat sesuatu yang terang, ya kan, dan bisa dinikmati banyak orang, dan itu mungkin bahasanya permanen, ya. Itu dalam benak dia, dan dia lakukan berbagai hambatan luar biasa dilakukan. Nah itu, tapi akhirnya kita bisa melihat bagaimana ada lampu terang, bagaimana kita menikmati lampu di dalam rumah, lampu di jalanan, lampu ya banyak berhubungan dengan lampu. Nah jadi luar biasa tantangannya. Nah sama seperti ini program dari Pak Prabowo Subianto. Bagi kami seorang petani, ini luar biasa. Baru-baru kita dengar ada 240 triliun dikucurkan dan masif di mana-mana Koperasi Desa Merah Putih. Yang luar biasa dari Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau memang diarahkan dengan baik, bukan hanya untuk bersaing atau menjadi penyeimbang bagi nirlaba atau mini-mini market lain, ya memang mereka sudah mapan, ya mereka bisa. Koperasi Desa Merah Putih bisa digerakkan untuk apa? Menyelesaikan namanya pertanian
konvensional atau pertanian tradisional yang luar biasa hampir 80 tahun, kita masih berkecimpung di situ. Kita kalah dari negara-negara sekitar kita. Ya, baik, sekira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.